Halo Jemaat IFGF, welcome to IFGF Online Service. Bersama saya Siska and this is IFGF News. Tema kita bulan ini adalah Be Humble, yang diambil dari Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Untuk iCare tetap berjalan dengan format online, bisa via WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Jadi setiap kita dapat tetap terhubung satu dengan yang lain, menguatkan dan tetap bertumbuh. Untuk kids, kalian juga dapat mengakses ibadah secara online melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Dan klik menu kids pada bagian bawah video ibadah ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video ibadah. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Dan minggu depan, ibadah masih dilakukan online seperti ini. So, nantikan informasi selanjutnya dan jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kita untuk mendapatkan informasi terupdate seputar gereja. Dan mari kita menyapa satu dengan yang lain melalui kolom komentar yang ada pada kanan atau bawah video. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita simak beberapa langkah ibadah online. Yang pertama, prepare. Cari tempat yang nyaman dan persiapkan diri dan hati Anda untuk masuk ke dalam hadiratnya. Mari datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, connect. Pastikan perangkat atau gadget Anda terhubung ke internet. Dan buka website atau buka YouTube dan cari hashtag IFGF Citylink Online SFC. Yang ketiga, praise and respond. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati, selalu berikan yang terbaik dalam menyembah Tuhan, walaupun dilakukan dari rumah Anda. Dan juga mendengar firman Tuhan dengan baik serta meresponinya. Mari samakan fokus dan visi kita dengan Tuhan. Keempat, give your best. Berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Yang kelima, share and repeat. Mari bagikan kabar baik kepada orang di sekitar Anda dan ulangi kembali minggu depan. And this is IFGF News minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk beribadah and enjoy the online service. Shalom Jemaat IFGF Citylink Bandung.
Kita percaya kita berada dalam keadaan luar biasa, amin. Saudara bersukacita pada pagi hari ini. Kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan sepanjang hari kami, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh dalam keadaan baik Tuhan, dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya di dalam nama-Mu Bapa. Semua jemaat yang percaya untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin, haleluya. Hanya ada satu nama yang mengatasi segala nama, yaitu Yesus Tuhan. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Mari jemaat Tuhan, lebih bersemangat lagi kita nyanyikan. Satu nama yang mengatasi segala nama. Amin. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Lagi bumi beritakan kemenangan yang terdengar. Sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Mari jemaat Tuhan katakan, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Lagi bumi beritakan kemenangan yang terdengar. Sorak haleluya, ikat
Haleluya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Kami ada pada hari ini Tuhan. Karena anugerah-Mu Bapa. Yes. Yes Jesus. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes God Jesus, ini kami Tuhan. Kami mau nyatakan semua lagi. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Mari kita tinggikan Dia. Mengiring-Mu Tuhan, itulah kesukaan hati kami.
perjamuan Tuhan, mari kami sama-sama penyembahan kita. Haleluya. Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hand is feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah is still and all alone. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore, for endless
praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus, we will praise Your name, God, forever. Kami mau memuji Engkau selamanya, Tuhan. Kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau selamanya, Tuhan. Di setiap hari kami, Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu saja, Bapa. Ya Tuhan, ini kami, Bapa. Ini kami, Tuhan. Ini kami, Yesus. Kami mau merendahkan hati kami, Tuhan, untuk mendengar suara-Mu, Tuhan, untuk mendengar kerinduan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang tumbuh, Tuhan, dalam hati kami, Bapa, dan kami melakukan firman-Mu, Tuhan, pagi, siang, malam, Tuhan, setiap hari, Tuhan. Kami mau taat kepada Engkau, Bapa, taat kepada firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa, untuk hari yang indah ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Saya selalu berdoa buat kita semua supaya roh, tubuh, dan jiwa kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mau langsung saja jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang kerendahan hati. Di tema bulan ini AFJF Citylink berbicara tentang kerendahan hati, dan saya juga boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal ini kepada di tengah-tengah kita. Seperti kita tahu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini ada di dalam dunia yang sangat kompetitif sehingga membuat kita selalu terpacu untuk membangun kehidupan kita, terpacu untuk membuat kita supaya semakin kuat agar dalam kompetisi yang tadi saya katakan bahwa dunia kita ini sudah kompetitif, kita bisa memenangkannya. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, hal-hal demikian itu bagus. Tapi juga kalau kita tidak ada penguasaan diri, membuat hal-hal yang kita bangun, hal-hal yang kita buat, merasa itu adalah semuanya menjadi kekuatan kita. Sehingga kita bisa saja menjadi sombong, merasa bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah usaha kita. Nah, saya ingin langsung saja membacakan firman Tuhan seperti tema yang diberikan dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Yakobus 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita melihat firman Tuhan hari ini saudara, bahwa dikatakan di dalam nasihat yang Yakobus sampaikan, dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah saudara, tadi seperti saya katakan bahwa dunia kita ini dunia kompetitif. Ya secara alami juga memang manusia ini memang merasa ingin dihargai, ingin diberikan tempat, ingin diprioritaskan, ingin diperhatikan, bahkan diperhatikan lebih. Nah saudara, semakin saudara kondisi ini terus sudah ada di dalam kehidupan kita,
seperti yang firman Tuhan katakan bahwa di kondisi akhir zaman ini orang-orang itu akan lebih mencintai dirinya sendiri, lebih mencintai uang, mereka angkuh dan membanggakan hal-hal yang ada padanya. Nah, untuk itu saudara, kita sebagai orang percaya tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena memang sebetulnya saudara, kesombongan itu seperti Alkitab tadi katakan, saudara, Allah menentangnya. Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kita, saudara dan saya, sebagai pengikut Kristus seharusnya memiliki kerendahan hati. Dan supaya kita semua ketahui saudara, bahwa kerendahan hati itu adalah sebetulnya menjadi satu karakter daripada kekristenan. C.S. Lewis mengatakan begini, berbicara tentang kesombongan. Kesombongan dikatakan sebagai kanker spiritual yang bisa menggerogoti kemungkinan besar kasih dan kepuasan, bahkan akal sehat kita. Jadi kesombongan itu bisa menggerogoti saudara, seperti kanker spiritual yang bisa menggerogoti kasih kita, kepuasan rasa puas kita, juga akal sehat kita. Nah, akal sehat ini berbicara tentang bagaimana kita merasa dirinya hebat, terus menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, menganggap orang lain rendah. Nah, kita melihat apa yang dinasihatkan atau yang dikatakan Tuhan Yesus berbicara tentang kerendahan hati. Di Lukas 14 ayat yang ke-7 dikatakan karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa, nah perhatikan Tuhan Yesus berbicara tentang kerendahan hati atau kesombongan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seperti tadi saudara, saya katakan bahwa C.S. Lewis, ini seorang penulis di abad-abad 19, ya, antara tahun 1898an, dia berbicara tentang bahwa kesombongan itu adalah kanker spiritual yang akan menggerogoti kasih kita, kepuasan kita, juga akal sehat kita. Jadi jelas kesombongan ini merusak jiwa kita, bahkan bisa merugikan orang lain dan bisa menyakiti atau saudara ya menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena dia betul-betul merasa dirinya itu adalah orang hebat. Dia tidak menyadari bahwa kalau dia boleh hidup itu adalah karena anugerah. Nah saudara, jadi kita dituntut untuk menjadi orang yang rendah hati. Nah saya baca saudara di Wikipedia, kata kerendahan hati atau humility dikatakan berasal dari kata Latin humilitas, kata benda yang terkait dengan kata sifat humilis, yang dapat diterjemahkan sebagai rendah hati, tetapi juga sebagai membumi atau dari bumi, karena kita berasal dari bumi. Saudara, jadi kalau kita melihat arti ini saudara, bahwa kita memang ternyata kita ini hanya berasal dari tanah liat saja yang tidak punya apa-apa. Kalau kita bisa hidup, itu karena semata anugerah Tuhan. Untuk itu saudara, kita harus belajar untuk menjadi atau memiliki sifat yang rendah hati. Karena kerendahan hati adalah salah satu karakteristik daripada kekristenan yang sejati. Kita, saudara dan saya, kalau mau disebut sebagai Kristen yang sejati, murid Kristus, kita harus memiliki salah satu sikap yang paling luar biasa adalah kerendahan hati. Dan teladannya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dikatakan di Matius 11 ayatnya yang ke-29 dikatakan bahwa dia itu lemah lembut dan rendah hati. Dan itu betul-betul ditunjukkan oleh Tuhan, di mana dia adalah orang yang mengayomi. Kerendahan hatinya bisa menerima orang yang pada umumnya tidak menerima seseorang yang berdosa, atau orang yang memiliki kesalahan, atau orang yang patut untuk dihukum, tapi oleh dia bisa terima itu.
Bahkan dikatakan bahwa dia datang, kerendahan hatinya itu dia dikatakan, aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Jadi saudara, Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita adalah teladan sejati untuk kita bisa menjadi orang yang rendah hati. Dan kita juga saudara jelas dituntut untuk kita, saudara dan saya, harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap atau perasaan yang kita, saudara, tidak memiliki kepentingan yang membuat kita, saudara dan saya, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, kalaupun kita bisa memiliki kebanggaan, tapi itu adalah kebanggaan yang karena kesadaran bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Nah, saudara, saya mengajak kita semua untuk belajar ini. Nah, untuk belajar bisa menjadi rendah hati ini, saudara, kita yang pertama, kita, saudara dan saya harus menyadari bahwa hidup kita, kalau kita boleh hidup, kita adalah anugerah. Adalah karena anugerah. Tadi saya katakan bahwa pengertian atau definisi daripada kerendahan hati itu adalah salah satunya bahwa membumi, ya. Jadi karena kita memang berasal dari tanah, saudara, yang Alkitab katakan bahwa kita dibentuk oleh Tuhan dan diberikan nafas hidup. Jadi betul-betul kita adalah anugerah. Kalau kita pun selamat, itu semua karena anugerah, bukan upaya kita. Jadi kita harus menyadari hal pertama, saudara, bahwa kita, saudara dan saya harus menyadari bahwa hidup itu adalah karena anugerah. Nah, kalau kita hidup karena anugerah, segala keberhasilan, segala apa yang kita miliki, saudara, kita sadar bahwa semua yang kita miliki, keberhasilan yang kita dapatkan itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua karena Allah bekerja di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Saudara, dikatakan oleh Paulus, katakan bahwa oleh karena kasih Allah lah, aku ini ada sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, jadi Paulus menyadari sekali bahwa kalau dia ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sekali lagi saya ingin sampaikan, saudara, bahwa kita, saudara dan saya, kalau boleh ada sekarang, itu karena kasih karunia Tuhan. Nah, pengakuan ini harus kita miliki. Pengakuan ini bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah karena ada kontribusi Allah, karena pekerjaan Allah, karena Allah memampukan kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu. Seperti kita ketahui, saudara, bahwa manusia diciptakan oleh Allah, dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan. Seperti kita ketahui, saudara, banyak hal yang tidak mungkin ketika manusia berupaya, semuanya bisa menjadi mungkin. Sangat dahsyat. Kenapa demikian? Karena memang Allah menciptakan manusia dengan kemampuan yang seperti demikian. Nah, bahayanya, saudara, kalau kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah karena anugerah Tuhan, ini membuat kita akan menjadi sombong. Kesombongan itu, saudara, akan membuat kita ditentang oleh Allah, akan membuat kita jatuh mungkin di dalam kesombongan kita. Sehingga Ayub dengan segala kemegahannya dia mengatakan bahwa hidup ini seperti hembusan napas saja. Sama seperti Petrus katakan, saudara, manusia itu dengan segala kemegahannya, dengan segala keadaan yang luar biasa itu, dikatakan hanyalah seperti rumput yang sekarang ada besok menjadi kering. Tidak ada apanya. Kita, saudara dan saya, mungkin punya segala sesuatu, tapi ada masanya kita akan mengalami satu hal di mana kita memiliki ketidakmampuan karena ada keterbatasan dalam kita, saudara. Jadi kita, saudara, dengan segala apa yang ada, semua itu adalah hanya karena anugerah Tuhan. Satu ilustrasi begini, saudara. Ketika Tuhan Yesus di Matius 21, saudara, ingat bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk datang ke satu tempat untuk meminjam keledai muda, saudara. Nah, ketika keledai itu dipakai, saudara, Tuhan Yesus naik di keledai muda itu, saudara, dia masuk ke kota Yerusalem. Kita tahu semua, masyarakat waktu itu langsung, saudara, menelentangkan kain untuk menyambut kedatangan Yesus sambil berkata, Hosana anak Daud dan lain sebagainya, saudara. Jadi betul-betul dieluk-elukan waktu itu Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi ternyata, saudara,
Yang dipikir oleh keledai itu bahwa orang-orang pada waktu itu mengeluh-elukan dia. Sehingga pada esok harinya atau seminggu kemudian, keledai yang sama itu masuk ke kota Yerusalem kembali, saudara. Nah, pada saat dia masuk, dia sendiri, tidak ada yang menunggangi. Yesus tidak menunggangi, tidak ada yang mengeluh-elukannya lagi. Dia mengatakan, loh, waktu itu saya begitu dielulukan, kenapa kok saat ini tidak ada yang mengeluh-elukan saya? Bayangkan saudara, beberapa hari yang lalu begitu dia dipakai Tuhan Yesus, dia langsung merasa bangga kepada teman-temannya, mungkin kepada hewan yang lain. Dia mengatakan, saya begitu masuk ke Yerusalem, tahu nggak, orang-orang langsung melepaskan jubahnya dan langsung menghamparkannya di jalanan, dibuat dari pohon-pohon itu untuk menyambut kedatangan dia. Dikatakan demikian. Tapi ketika dia datang sendiri, saudara, dia tidak menerima perlakuan itu. Dia tidak menerima sambutan itu. Nah, seperti demikian, saudara. Keledai ini tidak menyadari bahwa yang dielulukan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita sampai terjebak, saudara, dengan apa yang kita miliki, dengan keberhasilan yang kita miliki itu, yang kita capai itu, saudara, membuat kita bangga, kita sombong, kita mengagungkan diri kita bahwa, wah, saya hebat, semua yang saya miliki, semua yang saya capai, semua itu adalah karena saya. Kita sebagai orang percaya tidak bisa demikian. Karena hal itu, saudara, akan membuat kita merasa, saudara, bahwa kekuatan kita lah semua yang kita lakukan. Kesombongan itu akan membuat lubang, saudara, membuat kita nanti jatuh ke tempat itu sendiri. Jadi, saudara, hal pertama kita, saudara, dan saya sebagai orang percaya, karena memang kerendahan hati itu adalah salah satu karakteristik kekristenan sejati yang harus kita miliki. Kita harus menyadari bahwa hidup itu adalah karena anugerah. Kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita sukses sekarang, Tuhan bisa saja mengizinkan kita untuk tidak mengalami kesuksesan. Tapi kalau kita, saudara dan saya, tetap menganggap semua yang kita miliki, semua yang kita capai adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan bahkan akan menambahkan kita. Karena Tuhan melihat melalui kehidupan anak-anakku inilah namaku akan dimuliakan. Selanjutnya, saudara, saya menyampaikan berbicara tentang bahwa kerendahan hati ini, saudara, dikatakan di Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, ternyata saudara, ketika kita sombong, saudara, tidak memiliki kerendahan hati, kita akan menganggap orang lain itu tidak ada apa-apa yang bagi kita. Kita cenderung akan menganggap remeh orang lain. Karena orang lain tidak memiliki kekuatan, kepintaran, kemampuan seperti saya, sehingga kita akan menganggap remeh orang itu. Nah, saudara, untuk kita bisa mencapai memiliki hati yang rendah atau kerendahan hati, saudara, hal pertama tadi menganggap hidup itu adalah anugerah. Yang kedua, saudara, Alkitab menasihati kita, saudara, untuk menganggap orang lain lebih penting. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Yesus lakukan, dia sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia yang memiliki kesetaraan dengan Allah, dia tidak mempertahankan itu. Sehingga dia mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi, saudara, Yesus itu adalah orang yang betul-betul seorang yang secure, aman, tidak terancam popularitasnya. Kalau dia melakukan hal atau dia memperhatikan orang lain atau dia menjadi merendahkan diri, dia tidak khawatir. Dia tidak terancam popularitasnya. Dia tidak terancam dirinya nanti dia akan dianggap seperti apa. Dia tidak merasa terancam. Demikian juga kita, saudara dan saya. Saudara dan saya akan secure, akan merasa aman sebagai manusia, saudara, ketika kita, saudara dan saya, menganggap orang lain lebih penting. Kita, saudara, betul-betul menganggap orang itu adalah sebagai orang yang patut mendapatkan penghormatan dari kita. Filipi 2 dikatakan tadi yang saya bacakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tidak ego, juga tidak mencari pujian. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Jadi dengan siapapun kita berjumpa dengan orang lain, kita sadar bahwa orang ini adalah memiliki kehormatan.
bahwa orang ini diciptakan Allah. Tidak ada yang hina. Dia harus mendapatkan perlakuan hormat dari kita juga. Kita tidak bisa menganggap remeh. Kita tidak bisa menganggap enteng orang. Karena mereka sama-sama diciptakan oleh Allah. Kalau mereka orang-orang yang mungkin secara status mungkin ada di bawah kita, Tuhan izinkan kok. Tapi kalau kita bersikap sombong, padahal Tuhan pakai orang itu mungkin untuk bisa membuka berkat buat kita. Tapi karena kesombongan kita, saudara, orang-orang yang memang secara status memang mungkin di bawah kita, terus kita menganggap enteng, berkat itu jadi tidak mengalir kepada kita. Bahkan kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang menurut kita bahwa mereka itu ada di bawah kita secara status. Jadi untuk itu, saudara, siapapun mereka, saudara, kita harus menganggap mereka itu lebih penting. Saudara, ada seorang mengatakan bahwa orang yang rendah hati adalah seorang yang menghabiskan hidupnya untuk mengurus orang lain dengan menunjukkan kerendahan hatinya. Tapi memang saya percaya orang rendah hati karena dia memang menganggap orang itu lebih penting, saudara, dia pasti ada satu simpati kepada orang lain. Ingin memperhatikan orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu puas. Juga selanjutnya, saudara, orang yang rendah hati itu, saudara, akan selalu puas dengan apa yang dia miliki. Sehingga, saudara, dia tidak merasa bahwa apa yang dia miliki itu betul-betul semua untuk milik dia. Dia akan pakai itu juga untuk melayani orang lain. Dia akan pakai itu untuk memperhatikan orang lain. Baik, saudara, pengetahuan kita, baik mungkin harta kekayaan kita, baik apa yang menurut kita lebih, yang kita unggul, kita sadar bahwa ini dipakai untuk melayani orang. Itulah panggilan kita sesungguhnya. Panggilan Tuhan ya kepada kita untuk kita menjadi terang, untuk kita menjadi berkat. Jadi saudara, untuk kita bisa menjadi rendah hati, kita akan menganggap orang lain pun lebih penting. Nah, karena rendah hati, saudara, hanya dimiliki, saudara, hal seperti ini. Kita bisa memperhatikan orang lain, itu bisa hanya dimiliki oleh orang ketika orang itu memang egonya itu sudah kurang. Jadi dia terus membangun kehidupannya dengan tujuan bahwa saya datang atau saya diciptakan atau saya dipanggil untuk menjadi berkat dari Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan, saya ada dari dua hal ini, saudara. Yang pertama, menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah. Yang kedua, menganggap orang lain itu lebih penting, saudara. Nah, untuk itu kita harus belajar kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus mengatakan di Matius 11, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Kita sebagai orang percaya, kita harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Filipi 2 katakan, tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, saya akan bacakan, saudara, di ayat 6-11 di Filipi 2 ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Perhatikan nih, yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Yesus Kristus itu yang walaupun dalam rupa Allah dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tahu tujuan dia datang ke dunia. Dia adalah Allah, dia menjadi sama menjadi manusia, saudara. Nah, dia memiliki kesetaraan. Sekalipun dia menjadi manusia, dia memiliki kesetaraan dengan Allah. Tapi dia, saudara, tidak menjaga kesetaraan itu atau dipertahankan. Jadi kalau dia tampil, dia seolah saya Allah yang harus dihormati, saya Allah harus dimuliakan dan lain sebagainya. Dia tidak melakukan itu. Bahkan dia dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, perhatikan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, dikatakan di sini mengosongkan dirinya. Jadi dia sudah tidak memiliki apa-apa. Artinya demikian, tidak punya reputasi. Tidak, segala kebanggaannya dia copot. Terus dia mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan itu, saudara. Kalau di masa lampau berbicara tentang seorang hamba itu sudah memang betul-betul di bawah rata-rata pada manusia pada umumnya, tidak ada harganya.
Ini pelajaran berat memang saudara, karena ego kita. Saya begitu dikasih tema ini pun, waduh, saya bilang, saya menyadari sering ada konflik di dalam saya. Sengaja atau tidak sengaja, saya melatih diri saya untuk saya memiliki kerendahan hati. Tapi selalu saja kadang-kadang saya didorong untuk mempertahankan diri saya atau reputasi saya. Itu kecenderungan manusia yang ada. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, kerendahan hati itu adalah suatu kualitas kekristenan yang harus dimiliki. Tidak gampang, tapi saya percaya kalau Tuhan menginginkan kita, memerintahkan kita untuk rendah hati, itu pasti bisa. Hari ini saudara, belajar dari Kristus Yesus. Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengabaikan dirinya yang punya reputasi. Dia tidak mempertahankan, membawa-bawa reputasinya, saya Allah yang maha kuasa. Dia lakukan itu saudara, bukan untuk pamer. Dia lakukan itu bukan untuk menyombongkan diri saudara. Tapi Tuhan ingin memang pada saat itu dia ingin menyatakan kemuliaan Bapaknya di sorga. Bukan untuk pamer. Saudara, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Perhatikan, mengambil rupa seorang hamba. Saya mau katakan sekali lagi, tadi saya katakan bahwa seorang hamba di masa lampau itu tidak ada harganya. Dia tidak punya hak. Dia hanya punya kewajiban. Tidak bisa protes kepada tuannya. Dia hanya punya kewajiban untuk melakukan seperti yang tuannya mau. Saudara, Tuhan kita memanggil kita juga, selain dia kita sebagai umatnya, sebagai anaknya, sebagai sahabatnya, sebagai muridnya, dalam hubungan kita sebagai umat dan dia Tuhan, kita adalah hambanya. Kita harus belajar untuk mengosongkan diri, belajar dari Tuhan. Saya percaya hanya orang yang bisa mengosongkan dirinya, dia bisa akan menganggap orang lain lebih penting. Ketika kita saudara dan saya terus belajar untuk mengosongkan diri, kita tahu bahwa hidup itu adalah anugerah. Hanya anugerah Tuhan saja sudah. Tidak lebih dari itu. Alkitab mengatakan barang siapa yang merendahkan diri, di Lukas 14 tadi ayat yang ke-11, ia akan ditinggikan. Saudara, Mazmur 75 ayat 7 dan 8 dikatakan, dari manakah datangnya peninggian? Bukan dari barat, bukan dari timur. Peninggian datangnya dari Tuhan. Kita saudara, pada waktunya Tuhan bisa akan meninggikan kita. Jadi jelas saudara, berbicara tentang peninggian, Tuhan yang akan mempromosikan kita. Justru ketika kita memiliki sikap yang rendah hati. Yesus yang memiliki rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, ketika kita merasa diri kita berarti, ketika kita mengagungkan diri kita, kita pertahankan itu. Justru itu adalah lubang yang akan membuat kita masuk ke sana. Kita akan tenggelam di sana. Kita akan direndahkan. Saudara, hasil daripada kerendahan hati saudara, saya percaya Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat itu ke sana. Ada begitu banyak ayat-ayat yang mengatakan demikian, saudara. Dikatakan bahwa sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkoti orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan memberikan hikmat. Dikatakan di Amsal 11 ayat 2, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Tanpa kerendahan hati saudara, hikmat yang dari Tuhan itu tidak bisa kita miliki. Kita tidak bisa nangkep hikmat dari Tuhan. Itu kenapa? Karena kita merasa kita sudah hebat. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan sudah. 3 hal saya sampaikan berbicara tentang kerendahan hati. Hal pertama, kita harus menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah. Hanya karena anugerah saja, tidak ada kekuatan kita. Yang kedua, saudara, kita harus menganggap orang lain lebih penting. Terakhir, mari kita belajar dari Kristus.
Pelajarannya adalah Kristus mengosongkan dirinya. Kristus mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Berbicara tentang hamba, berbicara tentang kewajiban. Kewajiban saudara dan saya untuk menjadi berkat. Kita tidak bisa menjadi berkat kalau kita sombong. Tapi ketika kita rendah hati, kita akan bisa menjadi berkat. Karena kita menganggap orang lain lebih penting. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan tentang kerendahan hati. Kiranya Tuhan, kami semua yang mendengar pada hari Minggu ini Tuhan, boleh belajar dari Engkau yang memiliki kesetaraan dengan Bapa di surga. Tidak dipertentangkan, bahkan Engkau mengosongkan diri menjadi hamba, menjadi seorang hamba, menempatkan diri menjadi seorang hamba yang tidak memiliki hak, hanya melakukan kewajiban. Ajari kami Bapa. Kami percaya kami bisa menjadi berkat karena Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat. Tapi tanpa kerendahan hati kami tidak bisa menjadi berkat. Salurkan hikmat-Mu Bapa. Kami percaya ketika kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, hikmat-Mu akan mengalir kepada kami. Berkat-berkat-Mu akan mengalir kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Kami berterima kasih kita semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan terus minta pertolongan Tuhan supaya menghadapi kehidupan kita setiap hari ada berkat Tuhan, ada kekuatan, ada kesehatan, dan ada penyertaan Tuhan untuk kita semuanya. Pagi ini saya rindu berdoa, tapi sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat yang baik sekali supaya kita tahu bahwa hidup kita tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita semuanya. Di dalam Kejadian 28 ayat 15a dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ini ayat waktu itu ditujukan untuk bangsa Israel. Dan pada saat ini ayat ini juga sama ditujukan buat kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita semuanya. Sehingga dalam keadaan apapun, saat ini mungkin banyak kesulitan, problem, dalam keadaan yang masih belum normal, tetapi kita percaya Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi. Sehingga kita memiliki sikap rendah hati dalam menyikapi semuanya dengan baik karena ada pernyataan Tuhan. Baik, saya berdoa untuk Bapak Ibu semua, dan saya akan memberkati dengan doa berkat di akhir ibadah kita pada pagi ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat jemaat Tuhan, Gereja-Mu Anjab Siting Bandung. Kami percaya Tuhan, mereka dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan dicukupkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sesuai dengan ayat yang firman Tuhan yang sudah kami baca renungkan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Firman Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan pada saat Tuhan menyertai dan melindungi kami, maka Tuhan akan membuka jalan-jalan kami. Karena Tuhan bersama dengan kami. Bahkan Tuhan berdiri di depan kami untuk membuat jalan. Karena Tuhan yang membuat jalan. God will make a way. Tuhan membuka jalan-jalan yang baru, pintu-pintu yang baru buat semua jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan berkati semua jemaat yang ada saat ini satu persatu, melindungi mereka, menyembuhkan mereka. Barangkali ada yang sakit juga Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk teman-teman jemaat Tuhan yang sakit saat ini Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, di waktu-waktu ke depan kami juga akan bisa berkumpul kembali, beribadah bersama-sama dalam satu ruangan yang luar biasa. Diberkati Tuhan. Tidak lupa juga kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau menolong bangsa ini supaya Tuhan akan terus memberkati, sehingga bangsa ini akan terus naik, tidak turun. Banyak orang-orang yang percaya dan diselamatkan untuk Tuhan Yesus. Tuhan akan melindungi presiden kami, memberkati para menteri MPR DPR, sehingga semuanya mereka boleh bekerja dengan takut pada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia adalah biji mata-Mu. Indonesia banyak kemuliaan Tuhan diturunkan untuk Indonesia, sehingga banyak orang-orang yang percaya dan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami ucap syukur Tuhan, dan kembali pagi ini kami itu berkat Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang ada pada saat ini. Mari kita angkat tangan dan buka hati kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, sehingga engkau menjadi pemimpin, engkau menjadi leader, bukan menjadi ekor, karena Tuhan menyertai engkau semuanya. Saudara sekalian, marilah kita terima berkat Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin, amin. Tuhan berkati semuanya, selamat hari Minggu, Shalom. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti IFGS Citylink Online Service. Saya percaya Anda diberkati melalui praise and worship dan khotbah yang sudah dibagikan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat mentransfer ke rekening ini. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Diingatkan kembali, untuk minggu depan, ibadah masih dilakukan secara online seperti ini. So, jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kita untuk mendapatkan informasi terupdate seputar gereja. So, happy Sunday, stay healthy, and God bless you all. Saya berasal dari keluarga broken home. Dan yang membuat perjalanan saya semakin berantakan adalah ketika saya umur 13 tahun, mama saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu mengakibatkan ia menjadi lumpuh karena stroke yang dideritanya. Dan pada saat itu saya berusaha untuk mencari kesembuhan dan juga mujizat dari Tuhan. Tetapi itu semua berujung kepada saya merasa benci dan muak pada gereja dan juga pada Tuhan. Sebenarnya saya kenal Isaac sebelum dia lahir, selama dia masih di dalam kandungan. Dia sebetulnya sudah diadopsi oleh pasangan Amerika, tapi prosesnya gagal sehingga dia harus kembali lagi ke Jepang. Lalu waktu itu saya dan istri saya memutuskan untuk akhirnya mengadopsi Isaac. Ya, satu hal yang paling saya sesali selama Isaac ada di rumah, saya waktu itu sangat marah, saya emosi karena hal yang sangat-sangat sepele. Lalu saya usir dia. Saya bilang, get out the house. And he got out. Bulan Agustus tahun 2017, waktu itu mama pulang dari kerja dan langsung menonton Keke untuk pentas di acara gereja. Lalu di saat itulah juga mama terserang stroke, ada penyumbatan darah di batang otak kirinya yang mengharuskan mama untuk terbaring selama 7 hari di ruangan ICU. Dan selama 1 bulan di rumah sakit. Kita sebagai keluarga shock, berat, sedih, harus melihat mama seperti itu. Dan sebagai pribadi juga Keke ngerasa dipaksa untuk menjadi dewasa dalam waktu 1 bulan. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises
Father God, you are good. Forever you're good. From darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath, I sing your praise. Yes, I am blessed for all my days. Walaupun saya sudah Kristen dari lahir, tapi saya nggak pernah tahu apa itu arti kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Sampai mama harus sakit sebegitu lama dirawat di rumah sakit, barulah saya bisa melihat dan merasakan secara langsung gimana penyertaan dan damai sejahtera yang Tuhan sediain buat saya dan keluarga saya. Dari orang-orang yang datang, kasih moral support, kasih doa, bahkan kebutuhan finansial yang kita nggak pernah tahu harus cari dan dapetin dari mana, itu Tuhan yang sediain setiap hari. Dari situ saya sadar bahwa ternyata kebahagiaan itu hadir dari hal-hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan sendiri itu udah menjadi berkat terbesar buat hidup saya. Saya ingat banget kita bawa mama ke KKR kesembuhan, tapi mama nggak kunjung juga dapat kesembuhan itu. Kita coba minta pendeta-pendeta untuk doakan mama, tapi mama nggak sembuh-sembuh juga. Kadang di situ saya merasa saya kecewa sama Tuhan. Tuhan sayang nggak sih sama saya? Tuhan sayang nggak sih sama mama saya? Kok saya dikasih kehidupan yang seperti ini? Kok mama saya dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu? Akhirnya saya kepahitan dan saya keluar dari gereja. Tapi turning point saya adalah ketika saya mendapatkan komunitas yang baru. Di situ Tuhan mengajarkan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan saya. Dan selama 7 tahun saya bergumul bersama dengan mama saya, Tuhan ingatkan saya bahwa waktu saya berusaha untuk berlari dari Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh dari saya. Waktu saya berusaha untuk berlari sejauh mungkin, Tuhan selalu ada bersama saya dan Dia bilang, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku selalu bersama denganmu, aku Bapa kamu yang selalu menyediakan untuk kamu dan aku sangat mengasihimu. Saya kaget waktu itu, kenapa dia harus keluar ya, kenapa dia nggak hanya tinggal di depan rumah, kenapa dia nggak hanya duduk di depan rumah, tapi dia bahkan jalan-jalan terus tanpa bawa apa-apa. Lalu saya akhirnya lari keluar, saya panggil dia kembali, saya tanya, why do you do that? Because whatever you say, I'll obey it, and I'll obey it. Yang Isaac bilang, you said for me to get out, so what can I do? Yeah, I'm so sorry for that day. I forgive you. I'm very, very sorry for that day. That was a bad day. As you said that you will do everything, whatever I said, and I respect that. I honor that. I will do exactly the same. I will listen. I will listen to you. The thing that I admire about you is that whenever you know that you've done something wrong, you can fix it and get it right. Yeah. Well, thank you for reminding me.